Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin guys, sama waras. Masya Allah guys, mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang masih punya banyak hutang piutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Yampoi. Oke. Terima kasih buat mama yang masih mau sama-sama belajar tentang menjadi pekerja migran Hongkong ya cuy ya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Termasuknya pelanggaran-pelanggaran, tuduhan-tuduhan yang membuat kita berkasus hukum di sini ya cuy ya. Kalau kita sudah menjadi tahanan luar, harus mondar-mandir polisi, wajib lapor ya. Apalagi kita juga visanya terancam bermasalah gitu kan. Kayaknya aduh, kalau kita bisa menghindari dan kita lebih bisa berhati-hati gitu kan, kita punya batasan untuk selalu safety gitu ya. Bener nggak cuy? Wes, kalian lagi pada ngapain sih hari ini guys? Sam libur, nggak apa-apa, ngoceh dulu biar kalian ada temen untuk kerja. Wes, ya kan, headset ngepel dibalik lagi. Kaisam ngomong apa tadi? Semoga dalam video ini walaupun singkat kalian bisa belajar dari kasus teman kita ya cuy ya. Karena ada dua kasus dari kejadian yang sama. Ini yang satu pekerja migran Hongkong, tapi alhamdulillah hakim mengampuni. Yang kedua ini domestic helper asal Filipina dan saat ini masih dalam proses persidangan ya cuy ya. Karena sidangnya ditunda tanggal 31 Mei untuk jatuhnya hukuman. Oke, ini tentang masalah sepele, tapi ini awas hati-hati aja ya. Menjatuhkan barang dari jendela nih, ya, dari sebuah bangunan. Entah itu disengaja atau tidak. Kalau misalkan potensinya itu membahayakan orang di sekitar, di publik umum ya cuy ya, itu kita bisa di sel pro deo cuy. Kita ada tuntutannya. Tapi sebelum nyampe tuntutannya, saya cerita dulu kasusnya. Oke, ini kita kasusnya dari pekerja migran Indonesia dulu. Mbaknya ini sudah menyelesaikan kasusnya itu 4 bulan yang lalu. Cuma KSM itu baru bisa membahasnya sekarang karena ada kejadian pekerja migran Filipina yang sama kasusnya dan dia malah di sel prodeo. Berarti KSM itu harus mengangkat cerita ini karena ada loh yang tersangkut hukum hanya karena benda yang jatuh dari jendela rumah majikannya gitu. Jangan sampai ini kita juga mengalami gitu. Pekerja migran ini kita sebut aja Mbak A. Jadi Mbak A ini pertama kali telepon Kak Yatisam itu saat jendela rumah majikannya ini jatuh ke bawah cuy. Kok bisa Kak Yatisam? Itu kan berarti kan konstruksi rumah majikannya jelek Kak Yatisam. Iya. Biasa ya cuy ya, pagi hari si Mbak A ini bangun tidur. Dia ini menyiapkan makanannya untuk majikan. Terus dia juga bekerja. Setelah itu majikannya kan kerja ya, jadi dia mulai bekerja sendiri di rumah, nggak ada majikan di situ. Nah, saat dia nyampe dapur nih cuy, biasalah ya, santuy. Kalau kerjaannya udah santuy tuh ya santuy gitu. Dia bukalah tuh jendela bagian dapur. Saat dibuka, ya nggak tahu ya, dengan power yang full, dia sih ngakunya ya biasa aja kayak saya buka jendela ya seperti normal gitu, reot gitu cuy. Tapi pada hari itu dia juga kaget, ngejimbul gitu. Pas buka jendela, muncul di jendela cuy, jatuh ke bawah. Jadi jendela ini jatuh nih pas dibuka, plak ke bawah. Bengong dong di jendela, ya kan. Nah sialnya di bawah itu ada security yang lagi ngerokok. Securitynya untung nggak kena jendela itu ya cuy. Kalau boncor ini gimana? Pas dilihat si mbaknya lagi ada di jendela kayak hai gitu. Akhirnya apa cuy? Akhirnya security itu bukan menghubungi majikan si Mbak A untuk mengganti rugi, poking. Polisi datang. Wah, si Mbak A ini udah deg-deg. Maksudnya si Mbak A ini kenapa nggak langsung ngubungin majikan gitu minta ganti rugi? Kita kan kadang berpikirnya itu ya udah sih berapa gitu ganti ruginya untuk beresin ini gitu kan. Tapi kan bukan itu permasalahannya. Ternyata jatuhnya barang dari jendela atau dari flat majikan itu tuh ada sanksinya cuy.
KSM itu baru tahu ternyata ada undang-undang yang bisa menjerat ini. Akhirnya apa cuy? Udah selesai gitu. Terus gimana kamu? Udah ngomong sama majikan? Udah, kata majikannya, oke nanti saya selesaikan. Akhirnya majikannya ini dipanggil sama polisi sama si Mbak Anya, dan Mbak A ini menjadi apa namanya, tahanan luar, dijamin oleh majikan. Untung majikannya baik ya, udah Cece nggak apa-apa, nanti berapa biayanya nanti saya ganti. Akhirnya pada waktu itu dia menjaminkan $500 si majikannya supaya mbaknya ini bisa menjadi tahanan luar sampai masa investigasi. Nah, beberapa kali wajib lapor dan dinyatakan hakim ini mengampuni dengan catatan tidak mengulangi kejadian dalam waktu 2 tahun. Udah diampuni sama hakim. Iya, didenda nggak? Enggak, disuruh beresin aja. Ini masih beruntung ya si pekerja migrannya. Tapi harus proses apa namanya, investigasi polisi sampai itu apa namanya, sampai di depan hakim dinyatakan diampuni. Nah ini kita nggak pernah tahu kalau kejadiannya dengan kalian gitu kan. Oke, kasus kedua itu kan jendela ya. Ini ada domestic helper asal Filipina. Dia ini sengaja, ini kan baru dugaan ya cuy ya. Jadi dugaan hakim ini, jaksa ini menuntut Mbak PL ini diduga melempar brankas dari jendela. Kok bisa ngelempar brankas gitu? Brankasnya siapa yang dilempar coy? Nggak tahu ya, beritanya seperti itu. Jadi dia melemparkan sesuatu dari jendela dan potensinya itu disengaja dari flat 16. Jadi si Mbak PL ini umurnya 39 tahun ya cuy ya. Dia ini kemarin itu menghadapi persidangan di West Kowloon ya cuy ya. Dan sidangnya itu diundur sampai 31 Mei. Ini atas tuduhan jasa bahwa si Mbak PL ini melempar barang ya, yang di situ disebutkannya brankas, yang nggak tahu brankas apa. Entah itu dia mengancam seseorang yang dibawa, mungkin ada pacarnya dibawa gitu kan, saking keselnya ngelempar gitu ya kan. Itu harus hati-hati tuh cuy. Kalau kalian dikejar-kejar Bang Paki atau Bang Ades sampai dibawa flat, jangan sampai kalian itu saking keselnya ngelempar gelas dari jendela. Jangan ya, jangan kita menjadi bodoh ya. Akhirnya si Mbak PL ini di lantai 16 ini ketahuan kedapatan melempar barang dari jendela yang apa namanya, dituduhkan ya, dijerat. Oke, ini bisa dijerat dengan Undang-Undang 48 ya cuy ya. Kalau misalkan ada barang yang dijatuhkan atau sengaja jatuh atau terjatuh cuy, ya kan, dari sebuah bangunan gedung, kalau misalkan itu potensinya membahayakan atau membuat cedera orang yang di sekitar publik umum itu, maka bisa dijerat sel prodeo 6 bulan dan denda 10.000 Hong Kong dolar. Wow, ya kan? Nah buat kalian yang suka ngemil-ngemil di kamarnya cuy ya, jangan karena kalian itu sampahnya kecil terus dilempar dari jendela aja. Ini rumah ya cuy ya, ini tuh ada security-nya. Kamera tuh 24 jam full ini di rumah nih, bangunannya. Karena orang yang stay di flat ini, dia juga bayar setiap bulannya itu iuran yang apa namanya, yang menggaji security itu. Jadi kalau misalkan ya kayak Tisam pernah jemur baju di luar gitu, teksoy aja sedikit aja, padahal itu di sore hari, itu ditingtong loh rumah kayak Tisam. Katanya, Cece, kamu merasnya itu kurang kering katanya, masih ada tetesan air, dan itu tuh nggak boleh, saking disiplinnya orang sini coy. Kok bisa? Padahal rumah kayak Tisam di atas nomor 20-an ya, tapi kok bisa dari bawah itu terpantau oleh security gitu cuy, ya kan? Emang security itu mondar-mandir setiap hari? Enggak, karena setiap sudutnya rumah ini itu tuh terpasang CCTV, jadi kalian jangan macem-macem ya. Nah pembelajarannya, kita nggak tahu ya konstruksi bangunan gedung rumah majikan ini tuh bagus atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian ya Wonder Woman, ya sakingnya kerja keras gitu ya, jadi buka jendela jangan sampai gedebak gitu, buka pintu bruk gitu ya kan, harus pelan-pelan ya. Aduh, jadikan nih 2 kasus teman kita ini menjadikan pembelajaran. Nah yang Bapak L ini nanti ya bulan ini di akhir bulan baru jatuh sanksinya, dia ini benar-benar terbukti atau enggak. Kalau terbukti ya diantaranya ya berapa nih sel prodeonya, maksimalnya 6 bulan ya. Kalau si Mbak PMI Hong Kong itu kan karena masih di backup majikan ya, terus juga dia juga apa namanya ya nggak sengaja gitu, orang buka gitu kan, jadi masih dimaafkan. Tapi kalau misalkan memang sengaja kita membuang ya wis, itu pasti terjerat.
Mungkin itu aja nih ya, apa namanya, pembelajaran yang bisa kita ambil bersama ya cuy ya. Hati-hati kerja di Hong Kong karena sedikit-sedikit kita dikasuskan ya cuy, yang ngeri ya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.